saja hatimu rusak, yang kau lihat itu ciptaan Tuhan, bukan penciptanya. Sedangkan omset yang terbesar di dunia ini adalah ini otak kamu dan hatinya kamu. Apabila keduanya rusak, mau kamu bayar berapapun ya, dengan emas setinggi apapun, tetap investasi itu dikatakan gagal. Sebab akar masalah di dunia ini cuma satu, keinginanmu tidak terjadi dan yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Itu saja masalah yang ada di dunia ini. Sedangkan dulu Nabi dan kekasih Allah atau mungkin wali-walinya Allah itu dikasih musibah untuk menaikkan derajat, sedangkan kita sebagai manusia dikasih yang namanya musibah untuk menghapus-hapus dosa dan juga noda-noda yang membandel di kita. Lalu bagaimana perasaan kamu supaya kamu bisa menimbulkan prasangka-prasangka yang baik? Sedangkan di dalam musibah itu ada 3. Dalam segi manusia itu ada namanya disebut dengan musibah, kemudian ujian, dan juga yang ketiga itu untuk menaikkan derajat. Sedangkan musibah untuk kaum muslimin itu ada 3. Di PT-PT sebelumnya aku sudah menjelaskan, tapi aku akan menjelaskan ulang ya. Yang pertama dikatakan dengan musibah ataupun azab. Jadi ketika dia masih bertanya, masih mengeluh, masih kecewa, itu namanya azab atau dikatakan dengan musibah. Itu tingkatan manusia yang pertama, dan juga dadanya itu terasa sesak dan sakit hati. Yang kedua itu dikatakan untuk ujian. Nah, ujian yang kedua ini ketika dia sudah tidak bertanya lagi, sudah tidak kecewa lagi, tapi dadanya masih terasa sesak, itulah yang namanya ujian. Sedangkan yang ketiga untuk menaikkan derajat, ketika dia sudah tidak bertanya lagi, kemudian hatinya tenang, dadanya tidak terasa sesak dan tidak ada pertanyaan lagi. Itu tingkatan manusia ketika dia mendapat musibah. Lalu yang jadi pertanyaannya, kenapa kamu ketika dibersihkan kecewa? Bukankah yang 3 tadi, musibah, ujian, kemudian untuk menaikkan derajat, bukankah itu bentuk kasih sayang Tuhan? Dan juga ya, perbedaan sabar dengan sadar itu beda tipis. Begitu juga dengan logika, kemudian dengan logika itu kan perbedaannya juga sangat tipis. Penjahat dengan pejabat itu juga perbedaannya sangat tipis. Jadi mau logika atau sadar, tetap segala sesuatunya itu pakai logika dan perasaan yang tadi aku jelaskan. Omset terbesar di dunia ini adalah otak dan juga perasaan gitu ya. Nah, sedangkan tokoh-tokoh sufi ketika dikasih musibah, dia itu akan berterima kasih kepada Tuhan dengan mengatakan, ya Allah, ada jalanmu untuk menghapus dosa-dosaku. Begitu katanya tokoh-tokoh sufi. Jadi sabar itu menahan rasa sakit, sedangkan sadar itu adalah menerima rasa sakit dengan lapang dada. Itu perbedaannya. Sabar itu adalah menahan rasa sakit, dan juga sadar itu adalah menerima rasa sakit dalam keadaan lapang dada ya. Jadi pertanyaannya, bukan hidup sesudah mati, tapi apakah engkau sudah hidup sebelum kematian kamu?